Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Sidita Al Makmur yang saya cintai, yang saya banggakan, para penghafal Al-Qur'an. Masya Allah, alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Walaupun kita hari ini berada di tengah wabah, yaitu wabah COVID-19, virus corona, yang hari ini masih menghantui seluruh dunia. Tapi bukan berarti menghalangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana amalan-amalan kita, setiap amalan kita akan dikali lipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan imanan, dengan rasa keimanan ada wahtisaban, kemudian kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah ini, mari kita tentunya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, bulan puasa itu melatih kita untuk memiliki akhlak terpuji. Salah satunya adalah as-sidq. Apa itu as-sidqi? As-sidqi adalah jujur. Nah, Ustaz akan menggambarkan bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang berpuasa itu dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan ada 3 ciri orang berpuasa. Itu level orang awam. Ya, ini level pertama nih. Level kedua, level orang khusus, atau bisa kita katakan dalam permainan itu ini udah pro nih. Levelnya ada level 2 pro. Ada juga yang paling tinggi, itu level lebih khusus lagi, lebih atas, atau bisa kita katakan ini orang legend atau master. Nah, bagaimana yang pertama? Ya, orang yang awam. Nah, orang awam ini, adik-adikku sekalian, anakku sekalian, ya puasanya hanya menahan perut, menahan lapar, ya, menahan dari hawa nafsunya saja. Ya. Tapi untuk pandangannya, melihat matanya, ya, langkah-kakinya tidak dia dikontrol. Atau bisa jadi kalau tadi tentang pelatihan kita di bulan Ramadan ini tentang kejujuran, misal kalau orang awam bisa jadi bisa dibisik-bisik oleh setan gitu, ya. Walaupun ya setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan, namun perhatikan, bukan berarti dibelenggu secara total ya, tapi balik lagi kepada diri masing-masing. Misalnya si Fulan, ya, di rumahnya berpuasa, ya, berpuasa ikut sahur gitu ya, terus keluar rumah, ya, main dengan teman-temannya, main bola, main layang-layangan, tiba-tiba dia, aduh, kok jadi lapar, dia sembunyi-sembunyi nyari warung, belilah teh sisri, minum gitu ya. Perasaan dia nggak ada yang tahu gitu ya, karena dia sembunyi di belakang batu misalkan, atau di belakang rumah, ya, tempat yang sepi. Padahal ya, walaupun orang-orang tidak tahu, yang mengetahui hakikat puasa seseorang itu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa terjadi pada orang awam. Kenapa? Dia hanya bisa menahan perut saja, tapi bisa jadi ada bisikan-bisikan yang menggoda dia untuk
makan, untuk minum, akhirnya puasanya batal. Pulang ke rumah pada orang tuanya, kukunya, kamu puasa nggak? Puasa tuh mah. Wah, pura-pura nggak puasa. Jadi akhirnya dia bohong. Nah, itu tidak boleh anak-anakku sekalian, ya. Ini level orang awam, ya. Ini level paling rendah ya orang berpuasanya. Jadi kadang-kadang bisa jadi dia tidak jujur kalau di lapangannya. Nah, mudah-mudahan di antara anak-anakku sekalian tidak ada yang. Kemudian yang kedua, ya, level yang kedua adalah puasa orang yang khusus, ya, atau bisa katakan dalam permainan itu pro. Wah, ini orangnya sudah pro nih, udah punya alat-alat, kalau main-mainnya itu udah punya helmnya, udah punya perangkatnya, udah lebih bagus, ya pro. Nah, orang yang pro ini bukan hanya menahan perut saja, menahan lapar saja, tapi dia pun mampu menahan pandangannya, matanya, langkah kakinya, gitu ya, dan bisa menahan dirinya dari godaan-godaan yang lainnya. Nah, ini bisa dikatakan ini standar, levelnya standar bagi kita semuanya. Nah, ini kalau anak-anakku sekalian sudah punya sampai level sini sudah bagus, ya. Insya Allah pahalanya pun akan berlipat lagi kalau anak-anakku sekalian sampai level sini. Apalagi kayak tadi berkaitan dengan jujur, insya Allah, ya, kalaulah menahan pandangan sudah bisa ditahan, apalagi berbohong, nggak mungkin orang itu kita bisa berbohong, gitu ya. Kemudian yang ketiga, level ketiga yaitu orang yang lebih khusus. Kalau tadi khusus, lebih khusus lagi atau sudah legend. Wah, ini dia sudah bisa puasa hati, menjaga hatinya, ya. Bahkan dengan puasa dia ingin sekali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya itu tilawah terus, pengennya tuh murojaah terus, pengennya tuh ke masjid terus. Nah, ini orang yang legend, Masya Allah. Jadi enggak, nonton TV enggak nonton TV. Tapi kalau misalkan yang standar tadi yang pro itu bisa jadi ya sudah tilawah minimal 1 juz gitu ya. Tapi setelah itu istirahat gitu. Tapi kalau yang legend, Masya Allah, sehari-harinya bisa tilawahnya bisa lebih dari 1 juz, Masya Allah. Nah, ini bagus sekali buat anak-anakku sekalian, ya. Jadi ada 3 level orang berpuasa tadi. Yang pertama adalah orang awam, ya. Yang kedua itu level pro atau khusus, orang yang khusus level keduanya. Kemudian yang level paling atas yaitu legend. Itu orang-orang yang lebih khusus dalam puasanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita lihat berkaitan dengan perilaku jujur. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berperilaku jujur, karena jujur akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada syurga. Dan jika seseorang berperilaku jujur dan memilih untuk jujur, maka insya Allah akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kalau kita berlaku dusta, berbuat bohong, maka kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kita kepada neraka. Dan seseorang jika memilih untuk berbohong, maka Allah akan mencatat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Bahkan, ya, bukan hanya itu. Kalau kita sering berbohong, ya, di tengah masyarakat, kepada orang tua, kepada guru, dikatanya puasa tapi nggak puasa, gitu ya. Dan akhirnya kalau ingat hati-hati, sekali pertama kali kita melakukan kebohongan, maka pasti kedepannya akan melakukan lagi. Itu pasti ada seperti itu. Maka kalau kita melakukan kebohongan sekali, maka bertobatlah. Langsung bertobat kepada Allah. Ya Allah, tadi itu Ananda berbohong kepada orang tua, kepada guru, bertobat. Kalau berbohong terus, maka akan berlanjut kebohongan selanjutnya. Bahkan dicatat oleh orang tua kita, orang keluarga kita atau masyarakat, oh, ini si fulan tukang bohong, maka dia tidak akan dipercaya lagi. Namun sebaliknya, kalau kita selalu berjujur kepada orang tua kita, pada masyarakat, pada guru kita, insya Allah masyarakat pun akan memberikan label pada kita, nih si fulan selalu jujur, alhamdulillah. Insya Allah akan, karena ini penting sekali, ya, kejujuran itu sebagai umat Islam.
kita harus berperilaku jujur. Apalagi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, harus berperilaku jujur dan menepati janji, tidak boleh berbohong dan amanah apalagi itu. Baik, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Cerita Al Makmur, insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena melatih kejujuran itu bukan hanya saja di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan kita tingkatkan kembali akhlak kita semuanya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.